Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Evan. Jadi di video kali ini Evan mau sedikit nyeritain lagi tentang pengalamannya Bagas. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Awal mula aku masuk ke dunia pelangi gara-gara temenku, yaitu namanya Farel. Perkenalkan, nama saya Bagas dan aku umur 21 tahun. Aku berasal dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Pada bulan Mei, tepatnya tanggal 14, aku mulai masuk kerja ke salah satu perusahaan ternama di Jakarta. Aku masuk ke perusahaan X. Aku bilang perusahaannya X karena ya itu privasi. Aku masuk ke salah satu perusahaan X dan aku di sana magang selama 1 mingguan. Dan ada beberapa tes sebelum masuk ke sana. Yang untuk yang lain-lain itu normal tesnya, kayak psikotes, wawancara, terus ada juga bahasa Inggris. Dan tes yang keempat ini tuh menurut aku tes yang gak wajar, yaitu medical check up, yang dimana si calonnya tuh, calon karyawan di perusahaan tersebut tuh harus di check up dari atas sampai bawah. Tidak boleh ada tato, tidak boleh ada luka, dan harus benar-benar mulus dari atas sampai bawah. Setelah nunggu beberapa menit, giliran aku yang dites. Awalnya aku gak berpikiran bahwa emang harus dibuka semua gitu untuk tesnya. Ternyata pas kesana aku dicek gigi, terus kerapihan rambut, terus mata, lalu badan, dan sampai ke sana ya kalian bisa ngebayangin kan. Kata si pemeriksanya, "Kak, boleh dibuka dulu sebentar karena dari kami harus benar-benar dilihat. Kalau misalkan ada tatonya sekecil apapun dan dimanapun areanya itu bakal kelihatan." Dari situ aku sedikit ragu karena walaupun aku percaya diri dengan badan aku yang gak ada tato, tapi di sisi lain aku kayak expect, kayak kok ini gini banget gitu kan. Tapi sekali lagi petugas di sana meyakinkan bahwa gak apa-apa kok kak, ini cuman dites aja. Lagian kan kita berdua kak, kita sama-sama cowok kak. Dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, karena aku bener-bener butuh kerja banget, ya udah. Di situ aku mulai lepasin satu persatu, mulai putar kiri, putar kanan, dan sama dia dilihat-lihat juga. Dan pas beberapa badan aku yang kayak di raba-raba kayak gitu supaya tidak ada kelicikan buat tinggi badan sama berat badan. Kan biasanya kalau yang licik itu suka ada nyimpen batu buat pemberat atau apa gitu kan, supaya masuk kualifikasi. Nah cuman di sana dia sekali lagi mengingatkan petugas tuh, "Gak kok, ini cuman dipegang-pegang aja, gak sampai berlebihan," katanya kayak gitu. Terus pemeriksaan pun berjalan. Dan sampai suatu ketika aku kaget banget karena pas dia ngecek bagian bawah, kayak dia dibukain dikit kayak. Terus aku bilang kayak, "Loh kak, kok ke arah situ?" Terus kata dia, "Enggak kok kak, siapa tahu ada tato sebelah sini. Santai aja kak," katanya kayak gitu. Tapi di situ aku benar-benar kayak kesel banget karena masa iya aku nato di sela-sela begitu, kan gak mungkin.
Singkat cerita, besoknya udah beres dan hasil tes pun sudah dibagikan. Dan pas aku lihat, ternyata dari 30 calon karyawan di sana, cuman hanya 10 orang yang keterima. Dan ya salah satunya aku. Hari demi hari aku jalanin sebagai karyawan biasa. Karena dari seminggu waktu aku tes sampai seminggu ke depan itu aku masih mahasiswa magang gitu. Jadi dilihat dulu, belum tentu kalau misalkan kerja aku bagus, aku bakal jadi karyawan di sana. Tapi kalau aku nggak bagus, ya dipulangkan. Pikiran aku sangat sayang banget gitu. Aku udah kayak semua dikorbanin dari mulai uang, waktu. Tapi kalau aku nggak masuk kan, ya nyesel juga kan. Aku di sana kerja terus bener-bener kayak cari muka ke semua karyawan supaya ya aku dipandang gitu. Terus ada kayak kakak kantor aku yang bilang kayak gini, kamu bagus juga ya kerjanya, coba tolong ketikin dari sampai sini ke bab sini ya, sebentar aja, nanti aku kasih makan deh, kamu mau apa. BTW kakaknya cantik, dia cewek. Dan akhir aku kerjain semuanya. Dan aku kan emang orangnya dari SMK tuh cepet banget untuk ngetik di komputer atau laptop. Jadi waktu kakak kantor aku itu nyuruh aku dalam sekitaran 30 menitan udah selesai itu dari bab 1 sampai bab 45 kalau nggak salah. Dan alhasil kakak kerja aku tuh yang itu kaget, katanya, loh kok kamu cepet banget sih kayak gini, kamu gimana sih cara ngetiknya kok bisa sampai rapi kayak gini, terus kok bisa nggak ada yang typo. Terus kan sama dia dicek-cek tuh kayak dari bab 1 sampai ke bawah tuh yang tiponya yang mana aja, ternyata nggak ada yang typo sama sekali. Dan di situ aku mulai nunjukin bakat aku bahwa aku percaya diri bahwa aku bisa kok kerja di sini gitu. Dan akhirnya aku pun diajak makan sama kakak dia. Aku sebutnya si kakak kerja partner aku tuh siapa ya? Kita sebutnya Kak Fani kali ya. Soalnya dia cantik manis. Kak Fani. Nah, jadi si Kak Fani ini tuh ngajak aku tuh makan di salah satu KFC yang terdekat di sana. Waktu aku makan, dia cerita-cerita dan kata dia, "Kamu asal mana?" Aku bilang, "Aku asal Bandung, Kak." "Oh, kenapa kamu ngerantau ke Jakarta? Kan di Bandung masih banyak tuh kerjaan-kerjaan yang lebih deket juga sama tempat tinggal kamu." "Iya, Kak, karena mindset aku tuh kalau UMR Jakarta tuh lebih besar, Kak, dibanding UMR Bandung." Terus kata dia, "Ya juga sih, cuman kan di sini kamu jauh dan pengeluaran kamu pasti lebih besar juga dibanding di Bandung," kata dia. Jadi sebenarnya sama-sama aja, mau kamu kerja di Bandung kek, mau kerja kamu di Jakarta kek, itu tetap sama-sama aja kok, kata dia kayak gitu. Dan aku pun bilang kayak, "Iya kak, soalnya aku ngerantau ke Jakarta karena lagi ada masalah di rumah, makanya aku ya lari aja ke Jakarta, cari kerja di sana. Pengen nenangin diri sebenarnya." Terus kata dia, "Emang ada masalah apa di keluarga sampai kamu pengen pindah kerja ke Jakarta juga?" "Iya kak, karena ya kalau di Bandung adalah problem yang gak bisa aku ceritain." Terus kata si kakaknya, "Oh, ya udah aku ngerti kok. Ya udah kamu makan aja di sini ya. Bentar lah aku ke toilet dulu. Nanti kalau aku udah ke toilet, aku langsung ke sini lagi ya. Bentar tunggu aja dulu." Dan di sana
Aku nunggu sekitaran 15 menitan sambil makan, dan makan aku udah habis. Makan si kakaknya belum. Terus tiba-tiba selang 15 menitan si kakaknya ngajak temennya. Kirain aku pacarnya kan, karena dia cowok gitu. Pas kesana dia bilang, kenalin nih temen kakak, namanya Bagas. Oh iya kak, halo kak Bagas, kenalin Evan. Terus tiba-tiba si Kavan ini tuh dia langsung membuka topik yang aku bener-bener kaget banget. Kayak dia bilang ke Bagas, ya temennya dia bilang kayak gini, Gas, lo gak tertarik lah sama dia? Dia orang Bandung loh, cakep juga dia. Terus attitude-nya juga bagus. Apalagi kinerja di kantornya, dia cepet banget kalau ngetik. Dan gue yang kayak anjing, deg-degan banget kan. Gue kayak kok bisa-bisanya si Cavani maksudnya kayak ngomongin gitu ke dia gitu kan. Maksudnya kalau memang mengarah ke sana tuh kayak kelihatan banget yang namanya nyomblangin gitu kan. Masalahnya dia cowok kan, dan gue pun cowok gitu. Di sana mulai cerita-cerita, dan sampai ketika gue kaget banget sama perkataannya. Temennya si Van ini, si Bagas, bilang gini kayaknya, nih lu mending beliin gue dulu ini ke Indomaret yang depan sana. Masa kok gue yang beliin, bukannya lo yang butuh? Iya, soalnya gue mau ngobrol dulu nih sama si Evan, sebentar aja sini. Nih kamu beliin ini dulu. Dan akhirnya si Cavani pun berangkat ke Indomaret, dan ya posisi gue berduaan sama si Bagas. Dan akhirnya si Bagas pun bilang, Dek, kamu umur berapa? Evan umur 21 tahun kak. Oh, masih muda juga ya berarti ya? Iya kak. Kamu ke Jakarta nyari kerja baru-baru ini ya? Atau udah lama? Udah sih kak, lumayan sekitar semingguan lebih. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, oh berarti masih baru ya? Iya kak, masih baru. Kamu kos di mana? Aku kos di deket temen aku kak. Sebenarnya bukan aku yang ngekos, tapi cuma numpang doang. Karena ya Evan belum gajian juga kak. Jadi belum ada buat uang ngekosnya. Dan tiba-tiba si Kak Bagas ini tuh bilang kayak gini, loh, jadi kamu tuh numpang doang, kenapa gak bilang dari tadi? Jadi gini, kakak kan punya bisnis kos-kosan tuh, lumayan lah, ada sekitaran 10 pintu. Dan kebetulan juga 3 pintu tuh lagi kosong. Gimana kalau misalkan kamu ngekosnya di kos-kosan kakak aja? Gimana? Gue yang ditawarin kayak gitu otomatis excited kan, kayak aduh gue belum punya uang buat kos gitu kan. Ditambah gue ada tawaran yang bener-bener tawaran emas banget gitu kan. Terus gue bilang kayak gini, tapi kak, kan aku belum punya uang kak, gimana untuk bayar kosnya? Terus kata dia, santai aja kok, nanti kalau misalkan kamu udah gajian, kamu bayar aja. Kalau untuk sekarang, saya hitung-hitung ngebantu kamu aja, sambil kamu jaga-jagain kos-kosan ya. Soalnya kan ya kakak juga gak stay di Jakarta tiap hari. Jadi kakak tuh ada bisnis juga di luar Jakarta. Makanya ya sering bolak-balik Jakarta gitu. Jadi untuk penagihan kos-kosan semua aku serahin ke kamu aja. Jadi nanti kamu tinggal kontak kakak aja, tinggal transfer aja. Lah, kok jadi maksudnya
Yang nagihin uang-uang kosan di sana tuh Evan, Kak. Iya, betul. Kamu yang nagihin. Jadi nanti kamu tinggal transfer dan tinggal calling aja kakak. Ya, pokoknya kakak percaya deh sama kamu. Apalagi anak-anak Bandung, biasanya ramah-ramah. Kakak percayain deh sama kamu. Nanti kalau misalkan udah beres, kakak kasih reward deh sama kamu. Kamu gratis ngekos selama 6 bulan. Kalau misalkan kamu berhasil ngebantuin tugas yang di Jakarta. Gue yang kayak, oh ya udah kak, siap. Bener-bener itu tuh aji mumpung banget gitu kan, rezeki nomplok. Udah mau gue ditawarin kos-kosan, ngekos dulu bisa baru bayar, ditambah kos-kosan yang ini tuh yang ngelola harus gue gitu kan. Gue tuh kayak ditambah ada reward kalau misalkan gue bener bisa 6 bulan ngekos gratis gitu kan. Jadi gue tuh hitung-hitung ada kerjaan 2 di kantor 1, di kos-kosannya dia 1. Cuman karena kerjaannya juga nggak berat, cuman nagihan selama sebulan sekali doang kan. Itu bener-bener rezeki banget buat aku. Ya udah kak, boleh. Oke deh. Nanti bilangin ke si Pani ya. Gue mau langsung keluar kota dulu. Dari tadi ditungguin masih lama dia. Dan pas si Kak Bagas prepare siap-siap mau pergi, tiba-tiba si Kak Fani datang dan dia bilang, "Loh, lo mau kemana? Gue kan baru sampai. Ini pesanan lo yang tadi. Sorry lama banget. Tadi Maretnya lama banget. Ngantri sampai pintu makanya lama." Oh, pantesan. Ya udah gue lanjut dulu aja deh, kayaknya mau keluar kota dulu, ini ada urusan penting. Jadi tadi gue udah ngobrol-ngobrol sih sedikit sama si anak ini. Jadi nanti gue juga titip ke lo ya, awas lo jaga baik-baik ya. Gue pokoknya mau keluar kota dulu sebentar. Jadi nanti kalau gue ke Jakarta lagi gue kabarin lo lagi ya. Bye-bye, katanya kayak gitu. Terus gue yang kayak diem dan si Kavani bilang, "Oh ya udah, hati-hati ya." Terus Kavani tiba-tiba natap gue dengan tatapan yang bener-bener tajam dan dia bilang kayak gini, "Tadi kamu ngomong apa sama dia?" "Oh, enggak kok, Kavani nggak ngomong aneh-aneh. Cuman dia nawarin kerjaan gitu di kos-kosannya dia. Sambil kan Evan juga nggak enak numpang terus kos-kosan di kosan temen kan. Makanya tadi tawaran dia sama Evan diterima aja." "Oh, kirain ada apa-apa." "Enggak sih, cuman mau ngingetin aja, awas jangan deket atau terlalu deket sama dia ya." Otomatis gue yang kayak langsung kepo kayak, "Kenapa emang kak? Emang dia ada apa?" Terus Kak Fani bilang, "Iya jadi gini, lu tahu kan dunia pelangi." Ya intinya kayak gitu kan. Ya dan singkat-singkat cerita pokoknya mengarah bahwa kata si Kak Fani itu tuh dia itu salah satu kaum pelangi. Dan dia tuh memanfaatkan kekayaannya dia di Jakarta untuk mencari calon-calon yang dia sukai gitu. Gue yang kayak, lah kok bisa kayak gitu ya Kak Fani? Tapi aku udah bilang iya lagi tadi. Soalnya ya gak kelihatan gitu, dia tuh kayak cowok yang bener-bener, kan biasanya kalau dunia kayak gitu kan agak ngondek ya. Tapi ini mah enggak kok Kak Fani. Terus Kak Fani tiba-tiba bilang, "Ya udah kalau misalkan lo percaya selalu bisa jaga diri baik-baik aja." Gitu. Awas aja kalau misalkan nanti ada apa-apa. Dan inget, jangan terlalu deket ya. "Yuk langsung masuk lagi yuk ke perusahaan," kata si Kavani. "Lagian istirahatnya juga udah beres, udah 1 jam lebih ternyata." Dan singkat cerita, gue masuk ke sana ke perusahaannya dan tiba-tiba malamnya ada email. Dan di email tersebut tuh ada beberapa orang yang lulus, ada yang enggak. Jadi kan dari 30 orang yang lulus cuma 10 orang. Dan 10 orang itu tuh dimagangin di perusahaannya. Dan pas dapat email,
ternyata yang keterima di perusahaan itu cuma 5 orang. Dan lo tahu diantaranya itu ada gue. Jadi gue bener-bener senang banget. Singkat cerita, gue masuk paginya ke sana dan ya gue menjalankan seperti magang biasanya. Gue say hi kepada orang-orang yang baru. Terus gue say hi kepada Kak Fani yang nemenin gue waktu magang, yang ngasih jajan gue gitu. Terus pas istirahat tiba-tiba Kak Fani bilang, "Van, kamu ke Indomaret yang kemarin ya? Soalnya ini si Kak Bagas yang kemarin tuh katanya pengen ketemu, mau ngobrol lagi sama kamu. Awas ya, pesen kakak kamu hati-hati, jangan terlalu deket, oke?" "Oh iya iya siap kak. Berarti nanti 2 menitan lagi aku ke Indomaret ya kak. Soalnya ini belum beres." "Iya santai aja. Nanti kalau udah beres itu lo baru langsung pergi aja ya. Nanti biar gue yang bilang kamu lagi break ke atasan ya." "Oh iya siap kak, boleh kak." Dan setelah gue beres kerjaan gue istirahat dan ya gue langsung ke Indomaret dan taunya dia udah ada. Lo tahu dia tuh nge-treat gue kayak cewek gitu. Gue bener-bener kayak gue dateng, dia langsung udah pesenin makanan di sana. Dia nanyain kabar gue, nanyain gimana kerjaan hari ini. Gue tuh kayak bener-bener di-treat banget gitu kan. Terus dia tuh kayak bilang, "Nanti malam aku ajak jalan kamu ya." "Ajak jalan kemana kak?" "Nanti deh, ntar kamu juga tahu. Motor kamu simpen aja di kosan. Nanti biar saya aja yang ngejemput ke kosan ya. Kita nanti malam dinner. Pokoknya ya ada yang mau diobrolin lah." "Loh kok nggak sekarang aja Kak Bagas, biar selesai gitu? Soalnya ya nggak enak juga, kita kan baru kenal. Masa iya Kak Bagas langsung ngajak aku ke satu tempat gitu kayak yang pacaran aja. Nanti marah loh pacar Kak Bagas," kata aku kayak gitu kan. Terus kata dia, "Enggak kok, kakak belum punya pacar." Sambil dia tuh kayak gimana ya, kayak ngomongnya tuh menyudut-nyudutkan bahwa kita tuh pacaran gitu. Kayak gini contohnya, "Enggak kok, kakak nggak punya pacar. Kakak kan punyanya kamu doang deh." Kayak gitu, kayak ya anjing. Gue kayak gila banget kan di situ, kayak lah, oh kata berarti bener nih kata si Kak Fani, ternyata orangnya kayak gini. Singkat cerita, Kak Bagas ini tuh ngajak ke salah satu kafe, tapi ya bukan hotel, kafe. Setelah aku udah beres kerjaan, semua udah beres, pas mau waktu pulang sekitar jam 6-an, jam 7-nya aku caw langsung berangkat sama Kak Bagas. Dan gue kaget ternyata mobilnya dia lumayan mewah. Lo tau Mazda 2, Mazda 3 kalau nggak salah, nggak tahu 2. Mazda 3, iya kayaknya kayak gitu. Itu bener-bener mewah banget. Dan waktu gue dateng pertama nih ya, dia ngebukain pintu gue. Terus kedua, dia menyambut gue dengan baik. Ketiga, dia ngobrolnya asik banget. Siapa sih gitu yang gak mau diperlakukan kayak gitu? Dan tapi di sini belum physical touch ya, jadi belum kayak yang dia nyentuh-nyentuh gue nyentuh-nyentuh dia, enggak. Karena gue juga ngejaga diri gue sendiri, karena gue tahu kata Kak Fani itu jangan terlalu deket sama dia. Abis itu kita sampai di salah satu kafe dan makan, cerita-cerita biasa. Dan pas gue mau bilang pulang, "Kak ini udah beres ya," sekitaran jam 9 malam. Dari jam 7 tuh sampai jam 9 malam gue bilang kayak, "Kak Bagas, saya pulangnya pakai Grab aja deh, gak enak masa pulang pergi dianterin." Aku kan kayak gitu bilangnya. Terus kata dia, "Enggak kok, ini masih ada jadwal lagi. Jadi nanti kita kalau udah beres makan, kita langsung ke tempat dulu ya. Sebentar kok, nggak akan lama," kata dia. Terus aku bilang kayak, "Ah ke tempat mana lagi kak?" "Ah ntar aja kamu lihat deh.
Pokoknya kamu juga pasti suka. Dan singkat cerita aku bilang, oh ya udah kak, karena aku nggak bisa nolak ya, otomatis aku ngelihat kebaikan dia, makanya aku nggak bisa nolak. Dan selagi dia nggak macem-macem ya aku yain aja gitu. Nah udah habis itu udah beres, langsung nih kita jalan lagi ke suatu tempat. Dan gue kaget ternyata tempatnya itu adalah villa. Villanya itu ada di Jakarta Utara kalau nggak salah, Jakarta Utara. Terus nggak tahu villa apa namanya, cuman konsep si villanya itu tuh kayak modern klasik gitu. Dan gue bilang, kak, villa segede ini cuman kita aja berdua yang kesini, yang lain nggak ada. Terus kata si Kak Bagas, nggak ada, cuman kita aja berdua. Gue agak merinding kan, kayak jangan-jangan gue mau diapa-apain nih kan. Terus gue di sana ngajak pulang, kayak, Kak Bagas, aku mau pulang aja deh nggak apa-apa. Terus tiba-tiba dia tuh kayak narik gue, kayak, ngapain pulang, udah kesini aja. Gue kaget, kayak dia tipikal orang yang ternyata temperamental gitu, yang bener-bener keras gitu. Tiba-tiba dia narik gue yang kayak, ayo cepet sini dulu bentar, jangan dulu pulang, kakak udah bayar ini loh, bayar pila, masa kamu mau pulang aja, katanya kayak gitu sambil bentak. Dan gue tuh kayak takut gitu ya, kayak ya udahlah gue pasrah aja deh, gue bilang kayak gitu. Tapi dalam kutipan, kalau dia apa-apain ya, jadi maksudnya kayak kalau misalkan dia maksa, dia temperamental sama gue, yang penting gue nggak diapa-apain deh, gue nurut sama dia. Kalau misalkan dia macem-macem, pasti gue bertindak. Dan ternyata pas kesana udah ada minuman, 2 minuman, dan juga ada kayak french fries gitu yang kayak kentang kayak gitu. Di situ gue makan dan minum. Terus kata dia, minum aja, nih makan lagi katanya. Loh kak, kan tadi di kafe udah makan kak, masa makan lagi sih di sini? Gak apa-apa, kalau nggak makan minum aja dulu, minumnya habisin ya. Di situ gue habisin minumnya. Dan ya lo tahu kan, udah habisin minum gak tahu, gue tuh sebenarnya nggak curiga sama hal itu. Dan pas gue minum, udah gue nggak inget apa-apa lagi. Dan lo tahu, gue tuh masih inget sebenarnya sedikit, tapi kayak nggak bisa gerak gitu, ngerti nggak sih, kayak yang dibius tapi inget sedikit banget gitu. Tiba-tiba dia tuh kayak ngangkat gue ke kamar, dan dia buka baju. Dan udah dia buka baju, dia tuh nutupin mata gue. Pokoknya mata gue tuh ditutupin sama bantal sama dia, dan disisain kayak hidung sama mulut gue. Ngerti gak sih, kayak jadi mata gue tuh ditutupin sama bantal. Gak tahu bantal, gak tahu guling, pokoknya ditutupin. Habis di sana, tiba-tiba dia tidur di atas gue. Bener-bener yang kayak plek tidur. Di situ gue maksudnya ngerasa bahwa mungkin dia capek atau apa. Pokoknya gue tuh, perasaan gue tuh kayak bingung banget, terus lemas, gak bisa gerak sama sekali. Terus kayak pusing-pusing, tapi inget pusing, inget gitu, geningan. Geningan tuh kan, jadi kayak Sunda banget kan. Ya intinya kayak gitu. Terus dia bilang kayak, tahan ya, katanya kayak gitu sambil ngebisikin. Tapi itu posisi gue masih denger, cuman gue lemes dan gak bisa ngendaliin konsen gue gitu kan. Di sana dia bilang tahan ya. Tiba-tiba dia buka semua bajunya, dan dia juga ya buka, tapi nggak baju aku, dia bukanya langsung ke bawah aku. Celana gue dibuka sama dia. Tiba-tiba ya kerasa anget gitu di bagian anu gue. Dan dia tuh, lo tau kan, ngeginiin anunya gue gitu kan. Nah sampai akhirnya gue juga pusing, dan itu udah nggak bisa sadarkan diri, tapi gue masih inget sedikit. Nah, habis di situ dia ke bawah,
Dan dia juga mulai ngebalikin badan gue, posisi gue dari terlentang jadi tungkrep gitu kan, gara-gara dibalikin posisinya sama dia. Sama sih gue nggak bisa gerak apa-apa, dan gue juga nggak bisa ngerasain apa-apa, cuman ngerasa anget doang. Kayak dia meluk tubuh gue, terus kayaknya dia masukin mungkin, nggak tahu soalnya gue nggak ada rasa apa-apa. Dan terakhir gue sekitaran 6 menitan kayaknya, gue tuh kayak nyium kayak bahwa tubuh dia tuh udah keringetan, terus kayak bilang kayak gini di kuping gue, makasih ya, punya kamu enak juga. Gue sempet denger itu, gue bener-bener kayak anjrit, gue bener-bener dipakai sama dia, tapi gue nggak ada sadarkan diri dan nggak ngerasakan apa-apa. Dan setelah 6 menitan 7 menitan berlalu lah, sekitar 6 menit, tep, gue udah tidur, udah gak sadarkan diri. Dan lo tahu pas gue bangun-bangun, tiba-tiba anjir, pantat gue sakit banget sumpah. Sakit, terus kayak nyudan kayak gitu, kayak bener-bener sakit banget. Terus di leher gue ada bekas, kayak gitulah intinya. Gue di sana bener-bener nggak nerima sama sekali, sedikit pun gue nggak nerima. Gue langsung bangun tidur, langsung kayak kan masih sedikit pusing tuh, gue minum. Gue langsung nyamperin dia, posisi dia udah mandi, udah tinggal nonton TV, lagi nonton TV. Gue langsung marahin dia, bener. Kak, ngapain sih semalam? Kakak gini gini gini, dia aku jelasin lah sampai A sampai Z. Terus kayak kata dia, enggak kok, mana buktinya? Aku tuh kemarin cuman meluk doang, gak ada apa-apa kok. Di situ ya, menurut si kakaknya tuh, si Kak Bagas tuh, gue tuh gak ngedenger atau pura-pura tolol atau apa. Padahal gue ngedenger kan, gue belum sepenuhnya sepingsan gitu. Terus gue bilang, kemarin kejadian gini 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 gini, terus kakak kayak masukin ke sini, terus bilang gini gini. Dan akhirnya dia kaget karena dia pikir, oh jadi selama ini kamu tuh nggak tidur. Terus aku bilang, enggak kak, cuma lemes doang dan gak bisa ngegerakin apa-apa. Bersuara aja juga susah. Ngapain nyampurin minuman ke sana? Hah? Maksudnya apa? Gue bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, bagus deh kalau kamu tahu. Ya gini, aku sebenarnya udah tertarik sama kamu dan udah nyobain kamu juga. Dan ya makasih banyak gitu. Soal kos-kosan, ya udah deh. Lo mau tinggal gratis tanpa kerja nagihin uang kos juga nggak apa-apa. Yang penting kamu mau jadi pacar aku. Gue yang kayak anjing, emang bangsat lo kak. Di situ Kak Bagas tuh harusnya gini gini gini. Aku kan dari situ masih agak sopan kan, kayak harusnya jangan gini gini. Kak Bagas harusnya married sama cewek bla bla bla. Dia nggak nerima dan akhirnya gue juga marah. Akhirnya gue pergi ngebantingin pintu. Terus gue langsung ke kosannya gue, yang kosannya si Abagas. Gue semua baju celana semua gue ambil, gue pindah kosan dari sana. Dan lo tahu, setelah dari sana gue hapus blok kontak semuanya, dan gue pura-pura kalau itu tuh nggak akan terjadi. Pokoknya dari semalam tuh itu tuh nggak terjadi gitu. Gue coba ngelupain semuanya. Gue pura-pura bilang ke Stefani, nggak apa-apa kak, Kak Fani nggak apa-apa. Aku santai kok orangnya. Dia bilang kayak gini soalnya, kamu ngapain aja sama dia? Kok kamu jam segini baru pulang? Terus kenapa kos-kosannya nggak di sana lagi? Kata si Kak Fani kayak gitu kan. Itu tadi aku bilang kayak gitu ke Kak Fani. Gak kok kak, aku nggak apa-apa. Aku pengen pindah aja. Terus kata dia, mungkin karena seorang naluri cewek udah peka mungkin ya. Dia langsung ngedatangin gue di jalan yang deket busway kalau nggak salah. Karena posisi aku mau balik ke kosannya temen gue, lagi nunggu Grab yang di deket busway. Terus dia bilang, ya udah kakak kesana ngejemput, kamu jangan pesen dulu Gojek. Ya udah Kak Fani,
Singkat cerita, di sana aku sama Kak Fani bener-bener kayak kakak sendiri gitu, karena dia bilang ceritain aja sama kakak udah tahu kok sikap dia kayak gimana, katanya kayak gitu. Sambil nyetir sambil aku cerita, ya kak, aku tadi nyeritain kejadian yang itu dan si kakak bilang, seriusan? Oh bener, berarti salah sih sebenarnya, ini semua salah kakak kok. Terus kata Evan kayak, kenapa salah kakak kak? Ya harusnya kakak nggak ngenalin kamu sama orang itu dan bla 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 lah intinya. Terus singkat cerita, Kak Fani ada kenalan tukang kos-kosan yang deket juga belakang kantor, ternyata ada belakang perusahaannya yang aku kerja, dan aku ngekos di sana. Dan ya lo tahu, pasti ketebak sih, di dalam perjalanan itu sambil gue mau ke temen gue kan nggak jadi tuh, gara-gara si Cavani ada kenalan kos-kosan, ibu-ibu kos itu yang di belakang perusahaannya. Dia tuh bilang kayak gini, kayak ada notif gitu, tapi si Cavani itu nyembunyiin sesuatu, kayak, kak angkat dulu aja itu siapa tahu penting, kata aku tuh kayak gitu. Terus kata Cavani, enggak, ini bukan siapa-siapa. Pas aku lihat lebih kayak, apa sih, pandangan aku tuh kayak pura-pura ke pinggir gitu, ternyata ada tulisannya tuh Bagas. Ternyata si Kak Bagas kayaknya nelfon Kak Fani nanyain kondisi gue dan gue lagi di mana, kayaknya sih. Dan pas dia angkat, karena udah nelfonan terlalu lama, dia tiba-tiba marah kayak gini ngangkat telepon, lo ngapain sih Evan, dia tuh masih baru di sini, mental dia tuh masih kecil, kenapa lo langsung kayak gituin. Terus kata si Kak Bagas, gue nggak bermaksud kayak gitu, gue cuman pengen nelurin hasrat gue sendiri. Terus kata si Kak Fani, lo tuh emang gila, katanya. Pokoknya sekarang detik ini lo nggak usah lagi kenal lagi sama gue, jangan pernah nanyain si Evan lagi ke gue, oke? Paham lo? Terus tiba-tiba dia matiin telepon dan ngeblok dia. Dan akhirnya ya selesai ceritanya. Sampai sebulan 2 bulan berlalu, udah nggak ada lagi yang namanya dia ngehubungin Kak Fani. Dan sampai sekarang juga udah beberapa tahun nggak ada kabar lagi dia gitu. Sekian guys cerita dari Evan. Jadi buat kalian semua yang punya cerita lagi, jangan lupa kirim di email Evan ya, atau komen nanti Evan kasih emailnya. So segitu aja ceritanya buat kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bye bye.